Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Dewi. Kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Bagiannya adalah pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk sudah kita pelajari ada ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk ingkaran itu atau negasi, simbolnya seperti ini, strip P. Jika pernyataan benar, maka negasinya salah. Kebalikannya, gitu ya. Untuk yang kedua ada konjungsi dari pernyataan P dan Q. Kata hubung simbolnya adalah V terbalik, kata hubungnya adalah dan. Nah, kita menghafalkan dua. Jika benar dan benar, maka jawabannya benar. Jika salah, maka jawabannya tetap benar. Untuk konjungsi, diingat-ingat kita menghafalkannya benar-benar dan salah-salah benar. Nah, untuk yang lain, BS itu salah, SP itu salah. Untuk disjungsi itu V simbolnya atau yang dihafalkan adalah ini salah. Ya, yang lain benar. Jika benar dan benar, maka jawabannya benar. Jadi kalau kita menghafalkan satu, salah, yang lain pokoknya benar. Kemudian implikasi. Implikasi ini simbolnya panah. Kata hubungnya jika, titik-titik, maka. Yang dihafalkan benar, salah. Yang lain benar. Ya. Kemudian terakhir biimplikasi. Jika dan hanya jika, ini simbolnya seperti ini. Panah 2. Kita hafalkannya 2. Benar. Oke, sebentar. Dan salah, benar. Lanjut ya. Contoh 1. Misalkan P adalah hari ini mendung dan Q adalah hari ini hujan. Tulis kalimat yang dinyatakan dengan simbol negasi P. Kalau pernyataan P-nya hari ini mendung, negasinya adalah hari ini tidak mendung. Tuh. Kalau ini tadi apa ini? Disjungsi. Simbolnya kata hubungnya atau, berarti kita susun kalimat jika hari ini mendung dan atau hari ini hujan. Kalau ini yang C, simbol dan. Hari ini mendung dan hari ini hujan. Yang D, ini simbol dari implikasi, jika maka. Maka kalimatnya, jika hari ini mendung, maka hari ini hujan. Kemudian yang E, simbol dari biimplikasi. Hari ini mendung jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, kemudian kalau yang F ini adalah negasi. Negasi Q atau negasi P. Berarti kalimatnya hari ini tidak hujan atau hari ini tidak mendung. Nah, ada negasinya. Berarti kalimatnya hari ini tidak hujan dan atau hari ini tidak mendung. Itu ya. Contoh 2. Misal P menyatakan duta ganteng, Q
Ki adalah Diana cantik, maka tulislah dengan bentuk simbol. Duta ganteng dan Diana cantik. Berarti P dan Ki. Ya. Yang B, Duta tidak ganteng jika Diana tidak cantik. Nah, berarti. Atau, ini jika dan hanya jika ya. P, B implikasi Q. Oh, maaf. Negasi P, B implikasi Q. C, Diana cantik atau Duta tidak ganteng. Berarti P atau negasi Q. Dan seterusnya. Ya. Contoh nomor 3. Tentukan nilai kebenaran dari jika 3 tambah 2 sama dengan 23. 3 tambah 2 sama dengan 23, berarti salah ya. Kemudian 4 kuadrat adalah 42, salah. Kata hubungnya jika maka berarti S, jika S maka S, tadi yang dihafalkan adalah B dan S. Jika maka yang dihafalkan B dan S, jawabannya S. Selain itu benar. Berarti yang dihafalkan tadi B maka S adalah S. Selain itu benar. Nah, maka jawabannya adalah benar. Oke ya. Sekarang yang apa ya? Sekarang lanjut saja ke supaya lebih cepat ya. Confess, invest, kontraposisi. Ya. Nah, kalau ada pernyataan P, jika P maka Q, karena panas seperti ini, maka jika P maka Q, maka confess-nya adalah dibalik. Kemudian invest-nya adalah negasi P, maka negasi Q. Diberi tambahan negasi. Kalau confess-nya adalah dibalik diberi negasi. Nah, contoh. Pernyataan P adalah saya rajin belajar. Pernyataan Q, nilai matematika saya bagus. Tulis dengan kata-kata kalimat yang menyatakan confess, invest, dan kontraposisi. Confess. Confess-nya tadi adalah dibalik. Maka jika dibalik ya, jika nilai matematika saya bagus, maka saya rajin belajar. Nih, dibalik. Ini P, ini Q. Nah, tinggal dibalik confess itu. Q, maka P. Sekarang kalau invest. Baik, kita ulangi. Untuk yang invest, yaitu negasi P, maka negasi Q. P-nya mana? Saya rajin belajar. Negasinya berarti jika saya tidak rajin belajar,
maka nilai matematika saya tidak bagus. Nah, itu adalah jawaban dari invest. Ya. Kemudian, bagaimana kalau kontraposisi? Nah, kontraposisi jawabannya adalah dibalik diberi negasi. Jika P maka Q. Jadi jawabannya, jika nilai matematika saya tidak bagus, maka saya tidak rajin belajar. Nah, itu adalah confess, invest, kontraposisi. Ya. Kita lanjutkan. Penarikan kesimpulan. Oke. Penarikan kesimpulan itu ada modus ponens, yaitu jika P maka Q. Ini ada pernyataan atau premis 1. Jika P maka Q, premis 2-nya adalah P, maka jawabannya Q. Yang kedua ada modus tollens. Rumusnya, jika P maka Q, kemudian premis kedua ada negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. Yang ketiga, silogisme. Rumusnya jika P maka Q, premis kedua adalah Q maka R, ini kan sama. Berarti jawabannya P maka R. Kita coba. Nomor 1. Jika ada, tentukan kesimpulan dari premis berikut. Kita coba nomor 1A. Jika udara cerah, ini P, maka hari tidak hujan, Q. Kemudian ada hari tidak hujan, tadi apa? Q. Maka saya pergi ke Malang. Ini beda premis lagi loh ya. Ini saya tulis R. Nah, ini adalah silogisme. Ada Q2. Maka jawabannya P maka R. Jadi kalimatnya, jika udara cerah, maka R. Saya pergi ke Malang. Nah, itu jawabannya. Ini adalah silogisme. Oke, nanti dipahami ya. Diulang-ulang lagi videonya. Yang B, jika saya pergi ke Malang, ini P, maka saya membeli apel, ini Q. Nah, saya pergi ke Malang, tadi apa? P. Jika P maka Q, kemudian premis kedua ada P, itu adalah pertama. Maka jawabannya Q. Modus ponens. Jadi kalimatnya Q jawabannya. Gimana? Saya membeli apel. Ya. Kemudian yang C. Jika saya membeli apel, ini P, maka saya membuat rujak, ini Q. Pernyataan premis kedua, saya tidak membuat rujak, berarti Q, tetapi ada tidak, berarti negasi Q. P maka Q, yang kedua ada negasi Q. Ini adalah modus tollens. Jawabannya negasi P. Q-nya hilang, negasinya ikut P. Berarti apa jawabannya? Negasi P. Saya tidak membeli
apel. Oke ya, ini adalah penarikan kesimpulan yaitu modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Oke, selamat belajar. Diulang-ulang lagi dari video yang awal tadi ya. Selamat belajar, selamat malam.